Namanya Pak Sinten iki, Pak? Pak Haji Subakri. Haji Sinten? Subakri. Iya. Tenak kawit tampi to, Pak jenengan. Nah, sing iki kula nembe mawon, cuma asalnya pun nanti niku wau tahun 2006 pun nggih gagal. Karena ini tuh boten gadah ilmune. Ane gadah niki dengan adanya YouTube kula maca-maca YouTube delok YouTube ngoten niku kok ana edukasi piye carane ternak bletrut, ternak kenari, ternak niki kan wonten kabeh niku. Nggih. Lah niku kan diterangke nek ada kesulitan ini, cara pemecahannya begini, cara mengatasi beginilah. Belalah di bletrut itu ada. Ya. Terus akhirnya saya mencoba, saya tak beli bletrut lagi. Saya ikuti penjelasan di YouTube. Alhamdulillah kemarin saya sudah bisa panen pertama. Ada 9 itu kemarin. 9. Tapi yang bisa sampai ini 3. Telur sudah ada isinya, mati di dalam. Terus sudah netes, tiba-tiba busuk di sarang. Akhirnya itu yang mati itu ada 9, terus terakhir ini masih 3 itu. Ini berapa diangkut itu? Nah, ini ada yang angkrem, terus ada yang saya titepan di kenari. Nah, ini mau kenari. Ada ya. Nah ini sudah mulai ini bentar lagi nanti bertelur, soalnya ini habis bertelur gagal. Nah ini saya juga yang itu tadi yang saya pejantannya yang telur itu saya deteksi itu mungkin nanti ya 10 hari 15 hari mungkin sudah bisa bertelur. Nah kendalanya apa mawon? Biasanya sih ketemu. Kendalanya itu ya pokoknya dia tuh minta tempat yang tenang, jangan sampai dia itu terganggu. Kendalanya nih. Nah, ada pun kendala bawaan dari burung itu malah berikut. Telur kadang-kadang nggak mau di tempat sarang. Yang kereming. Di tempat sarang aja nggak mau kadang-kadang. Ya. Dibuang di bawah. Terus kadang-kadang sudah nelur, dia nggak mengangkem. Ya. Nah, nelur itu sudah jadi pian 2 itu dibuang semua oleh ibu. Padahal sudah umur 2 hari. 2 hari. Ya, itu dibuang semua. Itu apa biasanya alasannya? Alasannya ya saya sendiri nggak tahu, tapi kalau lihat dari YouTube itu mungkin ada kelainan pada pian itu sendiri, mungkin kurang sehat entah gimana, atau memang dia tidak cocok dengan anaknya, atau dia memang indukannya kurang bagus. Kalau enggak ya itu benar suara kebetulan tidak disentak. Itu kadang-kadang juga ada itu faktornya banyak mas. Ini kalau karena peta kan gagal. Nah itu bisa ganggu konsentrasi betina yang Asia. Memang faktornya banyak, itu faktornya banyak. Jadi untuk bisa jadi bisanya itu memang harus ekstra penanganan. Iya harus sabar. Harus sabar. Saat ini wonten pinten Pak totalnya indukan? Ya beberapa indukan, cuma ini yang saya di sini tuh ada 3,5 pasang itu. Karena mainnya poligami. Banyak betinanya. Masa apa jenis? Angkremnya berapa? Penyiraman 14 hari. Saya tanggali tetap 14 hari sudah netes mas. Kalau normal. Tapi ya. Pernah jumpai tak betul? Kalau yang normal gini, kalau dia nelurnya atau tidak bisa istilahnya apa? Rajin. Kan ada kadang-kadang ganggang gitu. Iya. Nah itu netesnya juga ganggang. Tapi kalau ini nelur, besok pagi nelur, insya Allah antara 14 hari sampai 16 hari itu sudah bisa menetas. Biasanya sampai pinter Pak? 14 hari nih mas. Telurnya jumlahnya 3, 4 paling, yang kadang 4 itu sulit, 3 yang mesti 3. Mesti jadi semua ya? Ya belum tentu, kadang ada 2, kadang ada 1, tapi alhamdulillah saya 3 bisa jadi 3.
kenari yang 2 telur betrut. Nah ini kan sementara saya campur dulu, nanti kalau angkrem itu memang sudah pasti, sudah bagus caranya itu dia sudah tenang, sebenarnya yang kenari itu saya ambil. Caranya bagusnya gitu ya, berarti ya Pak? Ini aku dikasih telur betrut biasanya ditinggal. Jadi kalau kenari biar masih dulu, dan nanti kalau dia sudah caranya juga sudah Sudah enak, nyaman, sudah nyaman. Nah, itu yang telur kenari saya ambil. Nanti dari suara Nanti terus kalau itu sampai berulang 2 kali 3 kali, akhirnya nanti betina yang angkrem itu lepas nggak mau angkrem. Makanya itu harus dipisah-pisah supaya seperti ini tuh bukan jodohan di situ mbak. Jodohan itu saya taruh di dalam kamar supaya nggak senyar. Ini jodohan lain. Nah jodohan ini nanti dengan yang lain itu yang betina di sana nanti saya pisah lagi. jadi beda ruang, Jadi beda jodohan, beda ruangan. Jadi yang paling penting pejantannya jauh berarti? Pesanannya jauh. Dengan betinanya setelah dikawin. soalnya kalau betrut jantan kan harus yang gacor umur Umur paling tidak itu ya pejantannya paling enggak 1,5 tahun. Kalau betinanya Betinanya itu umur 8 bulan sudah berani. sudah bisa ya? Sudah bisa 8 bulan. Nah kalau pejantannya umurnya 8 bulan 9 bulan itu kalau nanti dijodoh kayak biasanya nanti diajar yang betina. Kurang anu mas. Kurang umur. Sampai kurang umur dia itu mentalnya kurang kuat. Jadi nanti kalau dikasih betina dia tuh mesti diajar sih. Itu kalau nggak hati-hati, kalau nggak dikontrol betul-betul nanti pejantannya malah bisa rusak. Soalnya betrut itu walaupun umurnya muda, kalau betina itu tarungnya berani. Dari taruh. Ya, emang betina nih galak. betinanya mana mas biasanya. Nah, makanya pejantannya harusnya sudah umur 1 tahun lebih. Jadi mabung dari. Ya, jadi nanti kalau dia itu saja nggak bisa langsung dimasukkan, kecuali kalau sudah pernah jodoh itu bisa langsung dimasukkan. Kalau belum pernah jodoh antara betina dan jantan itu harus ditempatkan di sangkar beda. Nanti nanti dijejerke dulu, lihat reaksinya. Kalau reaksinya betina itu sudah istilahnya sudah ada apa dengan perjantannya itu ada reaksi, kelihatannya sudah mau, dan itu baru dicoba dimasukin. Itu pun tidak bisa langsung sekali dimasukkan terus jadi enggak. Biasanya taruh dulu, walaupun dijejerke itu sudah kelihatan bagus sapi, tapi kalau dimasukin biasanya taruh dulu mas. Itu perjantannya cabut dulu, taruh di sangkar tadi. Nanti besok pagi gitu lagi. Paling tidak sampai 3 kali 4 kali. Nah, nanti kalau sampai 4 kali itu dimasukin. Kalau saya ya caranya supaya enggak tarung itu saya semproti air dulu sedikit-sedikit. Biasanya belum dimasukin berarti. Dimasukin, tapi terus keduanya saya kasihan air yang kabut-kabut itu. Air yang embun supaya bulunya agak basah sedikit-sedikit. Nah, itu enggak tarung. Nanti sambil bisnis ya agak dekat. Itu. Tapi kalau langsung dimasuk ke biasanya itu warung terus. Warung ya. Nah, itu kadang-kadang itu pejantannya yang jadi rusak. Untuk apa namanya? Ngelihat betina sing siap gimana Pak? Kayak gini kan. Betina siap itu ya dilihat dari duburnya itu kalau sudah bersih. Perutnya sudah bersih. Jadi sekitar dubur itu loh. Itu bersih. Nggak ada bulu-bulunya. Terus dia kalau ada pejantan yang berbunyi, dia itu cuit-cuitnya itu cuit-cuit seperti terangsang kelihatan. Tapi kalau enggak betina yang terangsang kan cuit-cuitnya biasa. Kalau itu dia tuh cuma cuit sambil di dalam sangkar itu istilahnya ya bingung gitu. Jadi dia mencari Bisa dari birahi, bisa birahi. Bisa birahi. Nah, itu biasanya gitu. Tapi walaupun demikian mas, itu nggak bisa langsung sekali masuk, nggak bisa. Itu black terus. Tetap itu tadi. Pakai proses tadi. Ya. Proses itu tadi. Memang agak aneh. Terus terang agak aneh kayak itu. Terus beda jantan sama betina gimana Pak? Ya sementara ini ya kalau memang sudah umur ya Lihat. asal dia yang gacor sama enggak.
Nah, dari kecil nggak bisa. Nah, kalau dari kecil saya belum pengalaman Mas. Nah, ini kalau saya lihat dari YouTube itu untuk membedakan antara jantan dan betina itu ada beberapa faktor. Ada yang bilang jantan itu kepalanya lebih kecil daripada yang betina dari fisiknya. Terus kalau yang jenis godek biasanya yang kini hitam. Nah, itu dia lebih dulu hitam. Saran saya sih pilih yang hitamnya lebih pekat. Itu kunci. Kalau saya pengalaman Jantannya ya. lebih saya lebih gacor, teksturnya ada, isinya lebih baik. Itu pengalaman. Jadi itu. Nah makanya saya ini karena peternak ini ya baru yang ini saya sambil belajar terus saya sambil ngawasi betul-betul kok begini kalau begini itu tuh sambil saya setiap kali itu saya mencari pengalaman dari YouTube. Gadget. Nggih.